masa-masa pencarian kebenaran sampai dapat hidayah itu gimana, dokter? Iya, jadi waktu itu pas banget lagi awal-awal pandemi gitu ya. Jadi saya lagi rapat gitu di balai kota, kemudian nggak sengaja ketemu sama perempuan muslimah pakai niqab gitu. Nah, nggak tahu kenapa ya hari itu tuh Allah kayak tunjukin gitu kalau loh kok hari-hari ini kita yang disuruh pakai masker, nggak boleh jabat tangan, rajin cuci tangan, kok kayak mereka ya gitu yang pakai niqab, nggak mau salaman juga kan, jaga wudhu gitu. Nah dari situ tertarik lah ya, bener-bener tadinya tuh sama sekali gitu ya. Kalau tadi saya bilang saya belajar semua kitab-kitab itu, jadi Islam tuh bener-bener yang terakhir lah ya, yang saya sentuh gitu, walaupun Al-Qur'annya sudah ada di rak buku yang tadi saya bilang udah lama gitu, belum sampai ada keinginan untuk membuka gitu, enggak gitu. Termasuk juga waktu saat itu juga saya bukan langsung lari ke Al-Quran, tapi lebih ke dikaitkan ke medis aja gitu, lebih ke kesehatan gitu, manfaat wudhu apa, manfaat gerakan sholat apa, awalnya kayak gitu sih. Nah sampai akhirnya makin dikulik-kulik lah ya, makin dicari-cari gitu, kok Masya Allah ya aku yang sudah 14 abad lalu gitu ya, kok bisa inline sama hari ini gitu. Itu yang saya salut gitu ya, yang amazed banget gitu, kok bisa dijaga sedemikian dijaganya dari segala macam perubahan kayak gitu. Itu kan itulah kitab suci yang menurut saya yang suci gitu ya, yang kok Masya Allah bisa gitu, kalau bukan Allah yang jaga sih nggak mungkin gitu ya. Sangat mudah untuk diintervensi manusia tuh, sangat mudah banget gitu kan. Dan Masya Allah gitu ya, masih ada yang bisa terjaga gitu sampai hari ini gitu. Bahkan banyak orang yang bisa hafiz, bisa hafal kayak gitu. Dan ketika ada yang mungkin salah atau menyesatkan, mungkin akan langsung dikoreksi gitu ya, mohon maaf itu salah tadi gitu kan, hafalannya atau bacaannya gitu. Jadi makin sulit gitu kalau untuk menyesatkan seperti itu atau mengganti, mengubah gitu. Itu sih awalnya gitu, sampai akhirnya saya pergumulan 2 minggu ya, itu buat saya kayak di persimpangan jalan banget gitu, bener-bener nggak tahu harus ibadah dengan gimana gitu. Yang lama saya udah mulai nggak yakin, yang baru belum bisa gitu. Akhirnya saya itu atas saran teman itu mendatangi Mualaf Center Indonesia. Tujuan awalnya sih mau belajar-belajar dulu gitu. Nah, tapi Masya Allah gitu, itu benar-benar Allah luar biasa banget. Jadi saya itu cuman disampaikan tauhid, rukun iman, rukun Islam. Di situ tuh kayak langsung yakin gitu. Ini inilah jawabannya gitu. Inilah Allah yang saya yakini yang seperti ini, utusan Allah yang saya yakini yang seperti ini, kitab yang saya yakini yang seperti ini gitu. Yang ya udah gitu. Akhirnya kayak saya tahu nanti kalau tantangan di depan itu pasti ada gitu, pasti berat banget gitu. Tapi ya udah, ketika tauhid itu kayak udah membalikan hati saya gitu ya, udah gitu, kayak nggak ada yang lebih lebih berharga gitu daripada saya bisa kembali ke fitrah gitu ya, seperti Allah ciptain saya gitu, Allah lahirkan saya gitu. Jadi ya udah saat itu bulat gitu ya, bulat banget untuk syahadat gitu. Urusan selanjutnya serahkan sama Allah, gitu aja sih mungkin kalau bisa digambarkan Mbak Natali. Jadi yang saya lakukan ya benar-benar step by step banget gitu, yang benar-benar di depan, nggak usah ngomong yang jauh hari gitu ya, benar-benar yang waktu sholat ke sholat aja pikirannya udah itu doang gitu. Udah zuhur mikirin asarnya, nanti semoga bisa asar gitu, asar mikirin maghribnya, maghrib mikirin isya gitu aja, bener-bener hanya sejam itu gitu. Jam by jam ya gitu. Kalau bisa dibilang kayak gitu sih Mbak Natali.
gitu. Sampai mau ceritanya sampai mana nih? Sampai akhirnya ketahuan atau sampai akhir ketahuan. Gimana dokter? Sampai akhirnya ketahuan. Nah, itu kan Maret ya, 15 Maret gitu. Kemudian sebulan kemudian itu saya dapat ujian pertama tuh. Kalau ada yang udah dengar, saya kena penipuan masker 138 juta. Nah, itu saya nggak pernah bisnis, nggak pernah apa ya, itu juga cuma mengkoordinir aja gitu, mesen masker gitu di orang gitu dengan orang-orang kantor yang pesen gitu. Taunya di hari H itu barang yang dijanjikan nggak dateng gitu. Nah, jadi akhirnya karena mereka transfernya melalui rekening saya, akhirnya saya mau nggak mau harus gantiin gitu ya, dan saya jujur nggak ada uang sebanyak itu gitu. Jadinya alhamdulillah gitu ya, saya yang udah bener-bener nggak tahu lah istilahnya kayak udah harga diri, kehormatan, kepercayaan orang mungkin ya yang selama ini saya bangun gitu ya, itu udah nama baik udah hilang semua gitu. Mungkin kalau saya jualan lagi, saya ngembaliin uang sekalipun gitu ya, itu mungkin nggak percaya lagi gitu. Jangan-jangan kalau dokter Karissa yang jual nggak datang lagi barangnya gitu. Bener-bener itu trauma banget gitu ya. Itu kesalahan saya banget itu. Waktu itu saya bener-bener jadi pelajaran berharga banget buat saya, dan di situ belum banyak yang tahu kalau saya itu mualaf gitu ya. Jadi keluarga pun masih ngirimnya ya doa ayat yang lama gitu, dan saya cuma bisa bilang terima kasih gitu. Bilang terima kasih, terus akhirnya saya tetap berkomitmen untuk zikir ya. Zikir waktu itu cuma tahu doa Nabi Yunus gitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kayak gitu. Jadi itu aja saya berpikir udah no turning back lagi gitu ya. Itu saya masih nggak nyadari sih kalau saat itu sebenarnya waktu saya ngalamin itu saya nggak menyadari kalau itu adalah ujian pertama saya gitu. Kemudian di bulan April saya pikir saya itu akan ketahuannya oleh keluarga dekat dulu, baru oleh orang-orang lain gitu ya. Tapi ternyata tuh Masya Allah gitu, Allah aturnya orang lain dulu yang tahu. Jadi teman-teman kantor dulu, baru suami, baru keluarga gitu ya. Ternyata maksud Allah mungkin ya tadi untuk menguatkan akidah dulu ya, ukhuwah Islamiyahnya saya rasa, saya lihat gitu ya. Itu baru gitu di situ Allah izinkan saya diketahui oleh yang terdekat gitu. Waktu itu memang saya berdoanya gitu sih, ya Allah, saya kan taunya yang 3 jam waktu saya ke Mualaf Center itu gitu. Tolong saya beri waktu untuk belajar lagi gitu ya. Saya minta saya selesai dulu baca terjemahan Al-Quran, baru di situ Allah kasih waktu yang terbaik untuk saya ngomong sama keluarga waktu itu gitu. Jadi akhirnya udah benar-benar dijawab sama Allah. Itu saya ingat waktu itu masuk Ramadan ya, minggu ketiga itu saya selesai baca terjemahannya Al-Quran. Nah itu saya langsung feeling nih, nggak lama nih pasti saya ke gap gitu ya, karena di rumah saya tuh ada CCTV gitu di beberapa bagian gitu, sampai nyari mana yang blind spot ya yang nggak ada gitu di CCTV gitu. Nah akhirnya ketemu tuh bener-bener di depan pintunya tempat praktek saya gitu, spot dikit banget sampai untuk arah kiblatnya mungkin jadi nggak bisa tepat banget ya, agak geser dikit karena saya nggak bisa, tempatnya tuh dikit banget gitu. Terus ya udah di situ saya berusaha sholat di situ gitu, terus sampai ya akhirnya namanya itu ya lama-lama ya pasti ketahuan gitu ya. Ketahuan pertama tuh pernah pas Bada Isya gitu, udah dikasih ultimatum dulu ya untuk nggak melanjutkan kayak gitu. Terus tapi ya udah gitu, nggak tahu kenapa tuh saya tetap gitu ya udah sholat seadanya dengan spray lah, dengan bed cover dengan yang ada gitu. Terus kadang kalau pas memang di jam sholat pas lagi diajak pergi ya saya tayamum kayak gitu. Nah terus jadinya seperti itulah, karena saya udah pegang pokoknya jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Jadi saya nggak mau tinggalin sholat kayak gitu. Saya ingat mau kayak gimana pun mau saya, ya udah kalau saya udah mikirnya kalau saya harus mati ya udah, yang penting mati dalam keadaan Islam gitu. Nah udah kemudian berlanjut terus sampai pikirannya mungkin saya udah normal gitu ya, udah
udah bisa dibilangin lah mungkin di bagi mantan suami saya gitu. Ternyata kan saya lanjut gitu ya. Akhirnya ketahuan lagi itu puncaknya di 31 Mei kalau nggak salah. Dan di situ saya lagi mau tahajud gitu. Kalau biasanya saya masih bisa ngelipet dulu gitu perlengkapan sholatnya, kalau dengar langkah kaki gitu saya berhenti gitu, ulang lagi sholatnya saya seperti itu. Nah tapi ini saya bener-bener nggak denger hari itu gitu ya. Saya udah takbiratul ihram, ya udah terus udah mau sholat gitu kan, nggak denger sama sekali. Tiba-tiba pintu kamar tuh dibuka gitu ya, karena saya waktu itu pikir udah pada tidur, ya udah aman kalau saya sholatnya di kamar anak-anak gitu. Dan itu lampu saya matiin sebenarnya dan sebagainya supaya nggak terlalu kelihatan gitu di CCTV gitu. Tapi ternyata ya udah, namanya dibuka pintunya ya udah pasti sajadahnya kelihatan, saya pakai mukena kelihatan, ya udah langsung lah itu beliau pasti kaget ya, shock gitu kalau ngelihat istrinya seperti itu gitu pertama kalinya gitu. Jadinya ya itu saya tanya, kamu nyari apa sih kayak gitu, terus apa yang kamu bilang the latest one itu, kayaknya mungkin waktu saya sempat diskusi sama Ade mungkin udah nyampe ke beliau ya, jadi dibilang seperti itu gitu kan. Saya sempat bilang gitu, kalau emang yang kemarin itu kenapa harus ada Nabi Muhammad, saya bilang gitu. Saya pernah diskusi seperti itu gitu ya, kan Nabi Muhammad bukan hoax, itu pasti memang lahir ada dan hidup di bumi ini gitu ya. Kenapa harus ada beliau gitu, kalau yang kemarin tuh sudah Tuhan sendiri gitu yang turun gitu kan. Udah terus di situ ya saya maklum ya, manusiawi mungkin ya, itu beliau langsung kelepasan lah ya kayak gitu. Terus ya udah saya udah pasrah di situ gitu. Saya cuman zikir terus, yang saya nggak lepas, saya inget banget gitu, zikir sampai hari ini juga. Terus terang ya Mbak, kemarin ujian kemarin sudah lewat gitu. Kita lulus di ujian yang satu, kita pasti akan dibawa kepada ujian lain gitu. Sampai hari ini memang kekuatan saya ya itu kali ya, kalau bisa dibilang zikir gitu. Ketika dengar kabar apa gitu, ada fitnahan apa gitu kan, ada tudingan apa gitu, ya udah gitu. Kita nggak bisa nggak bisa nutup mulut semua orang gitu kan, nggak bisa juga kuping, ya udah cuman begini doang gitu ya. Cuman ya udah, itu paling kekuatannya ya udah cuma minta tolongnya sama Allah gitu, cuma zikir aja gitu yang jadi kayak perisai kita ya, untuk tadi gitu ya. Ya udah, jauhkan kami ya Allah dari orang-orang zolim gitu kan. Terus ya udah, biarin nanti yang orang-orang zolim ya nanti dengan orang-orang zolim lainnya gitu ya, biarin kita ketemukan dengan orang-orang yang baik-baik aja kayak gitu. Kira-kira kayak gitu Mbak, panjang ya? Enggak panjang sih dokter, masih itu aja masih sedikit tuh pasti yang dokter ceritain gitu. Nah dokter, kayak tadi dokter kan banyakin zikir gitu, bahkan berdoakan juga supaya ya mengenai orang-orang yang zolim segala ya dokter ya, karena dokter pasti kan merasakan tertekan pasti ya dokter ya, di saat situasi yang bahkan sampai dokter itu ketahuan. Jadi pas dokter sholat tahajud ya dokter ya, Gue mau tahajud, tapi nggak jadi tahajud, nggak subuh waktu itu, karena langsung dibawa pergi. Nah jadi pas ketahuan gitu nih dokter, itu reaksinya gimana itu dokter? Jadi pasti kan dia kaget banget pasti kan, jadi seorang suami pendeta terus ngelihat istrinya tiba-tiba pakai mukena kan, mau sholat ada sajadah segala macam tengah malam gitu, pasti saat tahajud kan jam-jam malam orang tidur gitu dokter ya, jam 3-an. Nah itu terus reaksinya dia gimana dokter, dia ngadepin dokter tuh itu gimana dokter, dia ngadepin dokter? Ya tadi ceritanya dia, jadi beliau buka gitu, terus dia langsung keluar lagi. Saya udah nggak bisa ngelanjutin sholat lagi, saya buka mukenanya, saya ikut keluar gitu, keluar dari kamar dulu sebenarnya. Kemudian di meja makan itu beliau tadi yang tanya, apa yang kamu cari gitu kan, apa yang dari latest one itu, siapa yang ngajarin kamu kayak gitu. Kemudian ya udah, terus saya mau jawab udah langsung kena gitulah. Terus habis itu saya jatuh ya, terus habis itu karena saya sempat bilang sakit gitu ya, terus akhirnya beliau takut kedengaran mungkin ya keluar gitu, karena kan sepi ya jam segitu. Akhirnya dibawa lagi masuk ke kamar, dan itu memang sempat berapa kali juga di itu lagi gitu ya,
apa ada yang dilakukan ke saya lagi gitu, sampai ya udah saya benar-benar pasrah banget, saya udah lemes gitu, udah nggak ada tenaga sama sekali gitu kan. Terus ya udah, berarti kan itu melewatkan sahur, waktu itu Ramadan ya, jadi ya lewatkan sahur, lewatkan subuh, karena waktu itu saya langsung diminta ikut ke rumah mertua gitu katanya. Terus nanti saya mau dibawa ke rumah orang tua saya juga gitu. Ya udah, jadi saya udah pasrah aja saat itu gitu.